Kita pasti tahu, beberapa negara maju seperti Amerika, Jepang, China, dan Rusia berbondong-bondong mengembangkan teknologi tercanggih. Beberapa bahkan sudah mulai uji, coba untuk keluar angkasa, untuk melakukan penelitian di luar bumi. Sementara di Indonesia, perkembangan di Indonesia cenderung lambat dan bisa dibilang stagnan atau ya gitu-gitu aja. Kalian udah pasti tahu, Indonesia itu negara yang kaya raya dengan sumber daya alamnya. Tapi sayangnya sumber daya manusianya kadang bikin kita geleng kepala. Oke, kali ini kita akan ngebahas topik yang rasanya nggak kelar-kelar, yaitu SDM rendah di Plus 62. Jadi pastikan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, ada baiknya kamu subscribe channel ini sebagai bentuk dukunganmu untuk kami, agar kami lebih semangat upload video baru. Pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin 21 April 2022 dalam usia 88 tahun. Pertama kita harus tahu dulu apa itu SDM rendah. SDM rendah mengacu pada kondisi di mana kualitas sumber daya manusia suatu individu, kelompok, atau negara dinilai kurang memadai. Di sini gua riset, setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas SDM di Indonesia. Yang pertama, buruknya kualitas pendidikan di Indonesia. Masih banyak banget sekolah-sekolah yang rusak dan kurang fasilitas. Guru-gurunya juga kadang kurang kompeten, apalagi yang di daerah terpencil. Padahal pendidikan itu investasi jangka panjang buat kemajuan bangsa. Kalau pendidikan kita bobrok, ya, generasi penerus kita bakalan jadi kurang berkualitas. Selanjutnya yang kedua adalah, masyarakat kita cenderung terjebak dengan pemikiran kuno. Dari segi lingkungan banyak sekali orang yang masih terjebak dengan pemikiran yang kolot dan kudet. Biasanya ini terdapat pada orang tua yang mendidik anak dengan metode yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Mereka cenderung memberi stereotip yang menjatuhkan, misalnya meminta anaknya untuk menikah muda dengan alasan, nanti juga rezekinya pasti ngikut. Perempuan tidak usah bekerja terlalu keras karena nanti akhirnya jadi ibu rumah tangga juga. Terus ada juga yang bilang banyak anak artinya banyak rezeki. Hal ini dapat membunuh semangat generasi muda untuk bekerja keras. Selain itu, warga Indonesia masih banyak yang percaya mitos yang tidak jelas kebenarannya. Mereka menolak menerima informasi faktual akibat didikan orang tua yang salah, padahal ada fakta ilmiah yang lebih masuk akal dibanding mitos tersebut. Dan yang terakhir ialah korupsi di mana-mana. Ini tuh penyakit kronis yang udah menggerogoti negara kita sebenarnya. Dari dulu, banyak banget pejabat-pejabat yang memakan duit rakyat. Padahal duit rakyat itu harusnya dipakai buat bangun negara, bukan buat memperkaya diri sendiri. Banyak banget proyek infrastruktur yang dibangun, tapi nggak selesai-selesai, alias mangkrak. Contohnya jembatan yang ambruk sebelum diresmikan, atau jalan aspal yang mudah rontok. Di sebuah negeri yang gemerlap dengan kekayaan budaya dan keindahan alam, terletak sebuah tantangan besar yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Kualitas sumber daya manusia, SDM, yang masih rendah. Ini adalah kisah tentang bagaimana memahami faktor-faktor yang memengaruhi, dampak yang timbul, dan jalan menuju peningkatan kualitas SDM agar dapat menghasilkan generasi yang lebih unggul. Gambarlah sebuah desa kecil di mana para penduduknya hidup dari hasil bumi. Di sana, pendidikan formal seringkali terabaikan karena prioritas kehidupan yang lebih mendesak. Faktor ekonomi kerap menjadi batu sandungan utama. Keluarga dengan keterbatasan finansial lebih memilih anak-anak mereka membantu pekerjaan dibandingkan bersekolah. Bagi mereka, pendidikan adalah kemewahan yang sulit dicapai. Namun, ekonomi hanyalah satu dari banyak faktor. Infrastruktur dan aksesibilitas juga memegang peranan penting. Banyak lokasi terpencil yang tidak terjangkau oleh fasilitas pendidikan yang memadai. Di samping itu, kualitas pengajaran juga berperan penting. Kurangnya guru terlatih
dan kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan zaman menjadi masalah yang harus dihadapi. Dampak dari rendahnya kualitas SDM ini tampak jelas. Kemampuan inovasi dan daya saing bangsa menjadi terhambat. Potensi kehilangan generasi penerus yang cemerlang semakin besar. Di tingkat individu, rendahnya kualitas SDM berarti kesempatan kerja yang sulit diraih dan kualitas hidup yang tak kunjung membaik. Dalam jangka panjang ini bisa berlanjut menjadi lingkaran setan kemiskinan dan ketidakmampuan. Namun, setiap tantangan pasti ada solusinya. Solusi untuk meningkatkan kualitas SDM bisa dimulai dari pendidikan. Pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi dalam menyediakan akses pendidikan yang lebih baik dan merata. Program beasiswa dan bantuan finansial bagi mereka yang kurang mampu akan mempermudah langkah anak-anak penerus bangsa untuk terus melanjutkan pendidikan mereka. Lebih lanjut, pelatihan khusus bagi para guru untuk meningkatkan kompetensi mereka sangatlah dibutuhkan. Kurikulum perlu diperbaharui agar relevan dengan kebutuhan industri dan dapat menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan global. Pemerataan teknologi dan akses internet juga dapat menjadi game changer, memungkinkan pelajaran dilakukan secara daring, bahkan di daerah-daerah terpencil. Pada akhirnya, meningkatkan kualitas SDM adalah tanggung jawab bersama. Layaknya sebuah orkestra, setiap komponen masyarakat memiliki peran. Dengan melodi kebersamaan dan harmoni kolaborasi, negeri ini bisa mencetak lompatan besar, menghasilkan SDM yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bijak dan berbudi pekerti luhur. Di situ, sebuah impian tentang negeri yang makmur dan berdaya saing tinggi kian mendekati kenyataan. Menghadapi kenyataan sumber daya manusia, SDM, yang rendah adalah tantangan yang memerlukan pendekatan strategis dan berkelanjutan. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil. 1. Investasi dalam pendidikan formal dan pelatihan keterampilan sangat penting. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini dan masa depan agar lulusan lebih siap kerja. 2. Fokus harus diberikan pada pengembangan soft skills seperti komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah, serta hard skills yang relevan dengan teknologi dan digitalisasi. 3. Menjalin kemitraan dengan sektor industri untuk memungkinkan magang, workshop, dan program pelatihan yang dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. 4. Penggunaan teknologi sebagai alat pembelajaran dapat membantu meningkatkan akses informasi dan keterampilan baru. Platform online dan aplikasi dapat menjadi alternatif pembelajaran yang fleksibel dan terjangkau. 5. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan SDM, termasuk insentif untuk perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan staf mereka. 6. Mendorong penelitian dan pengembangan di lembaga pendidikan dan perusahaan dapat menghasilkan inovasi yang meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM. 7. Membangun budaya organisasi yang mendukung pembelajaran terus-menerus, adaptasi, dan penghargaan bagi prestasi dapat meningkatkan motivasi dan pengembangan individu. 8. Pastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang kurang terjangkau, memiliki akses yang sama terhadap peluang pendidikan dan pelatihan. Dengan mengambil langkah-langkah ini secara konsisten dan terkoordinasi, kita dapat meningkatkan kualitas SDM dan mempersiapkan tenaga kerja yang mampu bersaing di era globalisasi. Jadi kesimpulannya, untuk menghadapi tantangan SDM rendah, perlu ada upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor industri. Dengan fokus pada peningkatan pendidikan, pelatihan, dan kolaborasi, kita dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan siap menghadapi tantangan global. Langkah-langkah ini, meskipun perlu waktu, akan membuahkan hasil yang positif dalam jangka panjang. So, bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Juga like dan bagikan video ini ke keluarga atau rekan-rekanmu. Sampai ketemu di video Deep Mindsight selanjutnya.